Untuk mendukung channel ini jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan informasi seputar dunia penerbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ilman Aviasi, channel yang membahas tentang sekitar informasi dunia penerbangan. Kali ini Ilman Aviasi membahas tentang 3 letter code. Pasti tahu dong kode bandara yang terdiri dari 3 huruf. Ya, istilah untuk kode tersebut adalah 3 letter code yang dikeluarkan oleh International Air Transport Association, yaitu IATA, yang berbasis di Kanada. Kode ini juga biasa disebut IATA kode. Fungsi pengkodean ini untuk memudahkan identifikasi nama bandara dan memudahkan sistem pengkodean tanpa menyebut nama bandaranya secara lengkap sehingga menjadi lebih simpel. Keunikan dari kode ini adalah 1. 3 letter code hanya digunakan oleh satu bandara saja. Jadi tidak ada bandara di dunia ini yang memiliki 3 letter code kembar. Pengkodean bandara pertama kali dimulai pada tahun 1930-an yang awalnya hanya 2 huruf. Pada akhir 1940-an ada terlalu banyak bandara sehingga sistem beralih ke kode 3 huruf yang kita kenal sekarang. Setelah tahun 1960-an, IATA membuat standarisasi untuk menghindari kebingungan. Penentuan 3 letter code suatu bandara bisa saja diambil dari akronim nama bandara, nama lokasi, atau daerah, atau berbagai faktor lainnya. Dikutip dari flighttrippers.com dan beberapa sumber lain, berikut beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan 3 letter code. 1. Huruf awal dari nama kota. Kode bandara diambil dari 3 huruf pertama nama kota, misal Amsterdam, yaitu AMS, Sydney, SYD, Mexico City, MEX, Singapura, SIN, dan lain-lain. 2. Singkatan nama daerah. Kode bandara diambil dari singkatan nama kota atau daerah, misal Hong Kong, HKG, Johannesburg, JNB. Di Indonesia ada Padang, PDG, Malang, MLG, Denpasar, DPS, dan lain-lain. 3. Singkatan nama bandara. Kode bandara diambil dari akronim nama bandara itu sendiri. Misalnya John P. Kennedy, JVK di Amerika Serikat. Di Indonesia ada Yogyakarta International Airport, yaitu YIA. 4. Filler letters, huruf pengisi. Banyak bandara di dunia menggunakan filler letters untuk melengkapi 3 letter code mereka karena berbagai alasan. Contoh, Bandara Los Angeles yang dulunya hanya memiliki 2 huruf, yaitu LA. Ketika 3 letter code diterapkan, maka lebih mudah untuk menambahkan huruf fungsi X di akhir sehingga kodenya menjadi LAX. LAX. Contoh lain, kode
DUB dipakai oleh Bandara Dublin di Irlandia. Jadi Bandara Dubai memilih menggunakan kode DXB dengan huruf pengisi X seperti halnya LAX di Los Angeles. Nama bersejarah. Beberapa kode bandara ada yang diambil dari nama lama suatu kota, misal Bandara Mumbai, BOM, di India, karena dulu Mumbai disebut Bombay. Bandara Guangzhou, CAN, di Cina, karena kota ini dulu disebut Canton. Bandara Saint Petersburg di Rusia, LED, karena kota ini pernah disebut Leningrad. 6. Nama lokasi bandara. Metode ini mirip dengan metode nomor 2, yaitu diambil dari singkatan nama lokasi. Misalnya Haneda, HND, Narita, NRT, London, Heathrow, LHR. 7. Gabungan beberapa kota. Beberapa bandara melayani beberapa kota dan kodenya pun diambil dari singkatan gabungan nama kota tersebut. Misalnya Bandara Minneapolis Saint Paul, MSP, Bandara Dallas Fort Worth, DFW, atau Bandara Leeds Bradford, LBA. 8. Lainnya dan pengecualian. Hal unik lainnya dari 3-letter kode ini adalah kode yang sama sekali tidak melambangkan nama kota, bandara, atau hubungan lainnya seperti metode-metode di atas. Misalnya di Malaga, Spanyol yang berkode AGP karena mereka tidak ingin menggunakan mal yang berarti buruk dalam bahasa Spanyol. Yang sangat aneh adalah di Norwich, Florida Beach International Airport, ECP. Awalnya bandara menginginkan kode TVB untuk The Florida Beach, tetapi sudah digunakan bandara lain. Saat menelusuri daftar kode yang tersedia, tercetuslah ide bahwa di wilayah tersebut semua orang bisa berpesta, everyone can party, karena memang di sana adalah salah satu tujuan liburan musim semi paling populer. Jadi kode ECP dan masih banyak lagi kode lainnya yang dipakai berbagai bandara di dunia yang tidak memiliki kedekatan dengan nama kota, bandara, ataupun sejarah sama sekali. Nah, itulah beberapa metode yang bisa saja digunakan dalam menentuan 3-letter kode suatu bandara. Apabila kita sering menemukan kode bandara yang enggak nyambung dengan singkatan nama daerah atau nama bandara, bisa jadi karena kode yang diinginkan sudah terlebih dahulu digunakan oleh bandara lain, sehingga akan sangat banyak pertimbangan atau filosofi untuk menentukan 3-letter kode yang pas, dan bukan tidak mungkin masih ada metode lain di luar 8 metode di atas. Oke, semoga video ini menambah wawasan kita tentang 3-letter kode suatu bandara. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.